Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang gaya dan gerak. Mengapa sepeda dapat bergerak setelah kalian mengayuh? Mengapa paku dapat masuk ke dalam kayu setelah dipukul? Dan apa yang terjadi pada kita jika tiba-tiba mobil direm mendadak? Ya, maka kita akan masuk ke materi gaya dan hukum Newton. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama menjelaskan pengertian dan jenis-jenis gaya. Yang kedua, menjelaskan penjumlahan gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Yang ketiga, menerapkan hukum-hukum Newton untuk menyelesaikan masalah. Kita bisa lihat itu di video ada seorang anak lagi menarik meja. Kemudian ada juga anak lagi mendorong sebuah meja. Tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda itu yang kita sebut dengan gaya. Itu bisa disimbolkan gaya sama dengan F. Untuk satuan gaya dalam SI atau satuan internasional itu adalah Newton, bisa juga kilogram meter per sekon kuadrat. Alat untuk mengukur gaya yaitu yang pertama adalah dinamometer atau yang kita sebut dengan neraca pegas. Apa pengaruh gaya pada benda? Yang pertama yaitu mengubah posisi benda. Yang kedua, mengubah arah benda. Yang ketiga, mengubah bentuk benda. Dan yang keempat, mengubah kecepatan benda. Untuk jenis-jenis gaya, itu kamu bisa lihat ada seorang anak laki-laki lagi menendang sebuah bola. Yang pertama adalah dengan gaya otot. Kemudian yang kedua ada seorang anak lagi main ketapel, itu termasuk ke dalam gaya pegas. Yang ketiga itu ada seorang penerjun pakai terjun payung. Itu termasuk gaya gesek. Kemudian yang kedua adalah gaya sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada benda di mana terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Ini contohnya adalah untuk magnet. Gaya magnet ini menarik benda. Kemudian gaya gravitasi itu contohnya ada buah yang jatuh dari pohonnya. Kemudian untuk gaya berikutnya itu ada penggaris yang membawa serpian-serpian kertas kecil. Itu dinamakan dengan gaya listrik. Itu masuknya ke gaya tak sentuh. Adalah gaya yang bekerja pada benda dan tidak terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Untuk penjumlahan gaya sekarang. Yang pertama adalah gaya sejajar dan searah. Misalnya ada contoh 3N, 5N, itu adalah Newton, itu tanda panahnya satu arah. Maka resultannya, R itu resultan, itu 3N ditambah 5N. Sama dengan 8N atau 8 Newton. Jadi resultannya 8 Newton.
Sedangkan untuk yang kedua, gaya yang sejajar dan berlawanan arah, itu contohnya untuk gaya pertama atau F-nya itu adalah 3N, kemudian yang satunya lagi adalah 6N, maka resultannya atau R-nya sama dengan 3N dikurangi 6N. Maka hasilnya negatif 3N ke arah kiri. Untuk contoh soal, ada dua orang anak melakukan tarik tambang, yang satunya memberikan gaya 400 Newton ke kanan, dan anak yang satu lagi 600 Newton ke kiri. Berapakah resultan gaya tersebut dan kemana arahnya? Jawabannya adalah ada 400 Newton ke arah kanan, terus lagi yang satunya lagi 600 Newton ke arah kiri. Maka resultannya R sama dengan 400 Newton dikurangi 600 Newton. Sama dengan min 200 Newton ke arah kiri. Coba sekarang kalian kerjakan. Yang nomor 1. 3 orang anak mendorong lemari secara bersamaan dengan masing-masing gaya 250 Newton, 300 Newton, dan 200 Newton. Berapakah resultan gaya ketiga anak tersebut? Yang kedua, sebuah mobil mogok didorong oleh dua anak yang masing-masing memiliki gaya 350 Newton dan 300 Newton. Jika gaya gesekan antara ban mobil dengan jalan aspal sebesar 100 Newton, maka berapakah resultan gaya yang bekerja? Kamu dapat mencoba, you can try it. Ini 1, ambil selembar kertas dan gelas berisi air penuh atau tempat minum berisi air. Yang kedua, letakkan di atas meja, kemudian tarik kertas dengan cepat. Apa yang terjadi? Yang ketiga, ulangi kegiatan 1 dan 2, tetapi tarik kertas secara perlahan. Apa yang terjadi dan mengapa demikian? Bagaimana pernyataan hukum 1 Newton? Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam atau mempertahankan keadaan diam. Sedangkan jika benda itu bergerak, maka ia akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Maka sigma F sama dengan 0. Untuk penerapan hukum 1 Newton, itu ada seorang anak lagi main ski. Pemain meluncur tanpa gerak, menambahkan gerakan tenaga, maka tidak ada gaya yang bekerja pada pemain tersebut. Tetapi pemain tersebut dapat terus meluncur dengan kecepatan yang hampir tetap. Hal ini disebabkan karena lapangan yang sangat licin sehingga gaya gesek yang terjadi hampir tidak ada atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ketika bis direm mendadak, kita akan terdorong ke depan karena kita mempertahankan keadaan kita atau sebaliknya. Maka inersia sama dengan kecenderungan mempertahankan posisi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini ada seorang papak lagi mendorong mobilnya sendirian. Kemudian yang kedua,
Sama-sama mobilnya lagi mogok, tapi banyak orang yang mendorong. Ini kita lihat manakah yang berjalan lebih cepat. Hukum kedua Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Makin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatannya semakin besar. Maka A atau percepatan tidak terhingga dengan gaya atau F. Dengan gaya yang sama diberikan pada benda dengan beban berbeda, makin besar massa benda, maka semakin kecil percepatannya. Maka A sama dengan 1/m. Diperoleh hubungan antara gaya F, massa M, dan percepatan A adalah A sama dengan sigma F per M, di mana sigma F itu sama dengan M kali A, atau massa dikalikan dengan percepatan. Keterangan sigma F sama dengan gaya, satuannya Newton. A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. M sama dengan massa benda, kilogram satuannya. Contoh soal, kamu perhatikan. Sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar gaya yang diberikan pada benda? Jawab, diketahui M-nya itu sama dengan 10 kg, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, ditanyakan F-nya. Jawab, F sama dengan M kali A, sama dengan M-nya tadi 10, dikalikan A-nya itu 2, maka hasilnya adalah 20 Newton. Contoh soal yang selanjutnya. Sebuah benda dikenakan gaya yang berlawanan arah, yaitu 20 Newton dan 10 Newton, sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak dengan percepatan tertentu. Jika massa benda 2 kg, hitunglah percepatan benda tersebut. Jawab, diketahui sigma F-nya sama dengan 20 dikurangi 10 sama dengan 10 Newton. M-nya 2 kg, ditanyakan A-nya percepatan. Jawab, A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Coba sekarang kalian kerjakan. Nomor 1. Sebuah mobil memiliki massa sebesar 50 kg, sedang didorong oleh 4 orang yang masing-masing mengeluarkan gaya 25 Newton. Berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Itu ada gaya 3 Newton, ada 6 Newton yang searah, kemudian yang 4 Newton itu berlawanan arah. Yang ditanyakan mengalami percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan berapakah massa benda tersebut.
Berarti kalian mencari M-nya. Kemudian kita lihat ilustrasi berikut ini. Ini ada dua orang lagi mendayung perahu. Mengapa perahu bisa maju ke depan padahal orang tersebut mendayung ke belakang? Ketika seseorang mendayung perahu, pada waktu mendayung dayung, pendayung mendorong air ke belakang, itu adalah aksi. Sebagai reaksi, maka air memberikan gaya pada dayung ke depan, sehingga perahu bergerak ke depan. Itu yang kita sebut dengan contoh hukum Newton yang ketiga. Atau hukum Newton 3 menyatakan ketika sebuah benda memberikan gaya atau aksi kepada benda kedua, maka benda tersebut akan memberikan gaya atau reaksi sama besar terhadap benda ke satu, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis, maka F aksi sama dengan min F reaksi. Itu rumus hukum ketiga Newton. Ya, pada pertemuan kali ini jangan lupa kita baca hamdalah terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.